mengetahui kelemahan Hera. Perempuan itu hanya bekerja jika sang pemilik rambutnya menyerahkannya dengan sukarela. Maka ketika Hera datang, Felicia menolak dengan tegas dan berkata, "Rambutku mungkin indah, tapi kekuatanku bukan dari itu. Kekuatanku sejati datang dari hati yang tidak takut, meski berada dalam kegelapan." Kata-kata itu membuat rambut Felicia memancarkan cahaya yang begitu terang. Cahayanya menembus kegelapan gua dan menyinari hati Herata yang telah lama menunggu. Sang penyihir tersungkur dan sihir jahatnya pun memudar. Ibu akan melanjutkan ceritanya. Felicia dilepaskan. Para binatang meminimnya keluar dari gua dan buru-buru membawa kabar ke istana bahwa sang putri telah selamat. Raja dan ratu menyambutnya dengan air mata kebahagiaan. Kerajaan pun merayakan kembali sang putri. Sejak saat itu, Felicia dikenal bukan hanya karena rambut emasnya, tapi karena keteguhan hati, kebaikan, dan keberaniannya. Nah, itulah cara kita dalam menyimak menyelesaikan cerita. Nah, setelah kita menyelesaikan cerita tadi yang telah dibaca oleh teman-teman dan telah menyimak ceritanya, jadi Ibu akan bertanya, siapakah tokoh dari cerita tersebut? Kepada Rasmika. Putri Felicia Elowen, Bu. Baik, tepuk tangan untuk Rasmika. Terus pertanyaan yang kedua, siapa nama penyihir tersebut? Saya, Bu. Pada Putri. Nama penyihir jahat itu adalah Hera. Baik, tepuk tangan untuk Putri. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari cerita ini apa yang moral yang kita bisa dapatkan? Yang bisa menjawab kepada Dila. Jadi di sini kita belajar bahwa meskipun kita ketakutan, kita tidak boleh kehilangan harapan. Dan kita harus mencontoh si Putri Felicia karena ketakutan hatinya, kebaikan dan keberaniannya, dia tidak kehilangan tahtanya. Baik, terima kasih kepada Dila. Tepuk tangan untuk Dila. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Pada Dila. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang menyimak. Jadi kita menyimak itu sangat penting. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menyimak untuk menghargai apa yang telah orang lain sampaikan. Ada lagi menyampaikan? Pada Rasmika. Menyimak sangat diperlukan saat proses pembelajaran. Baik, ada lagi? Pada Putri. Menyimak itu sangat penting karena dengan menyimak orang lain kita bisa memahami maksud dan tujuan apa yang disampaikan oleh sang pembicara. Terima kasih ya. Nah, Bu, untuk melengkapi kesimpulan pembelajaran kita. Nah, jadi pembelajaran di
penting. Nah, apalagi dalam kita belajar itu menyelesaikan cerita. Dan bagaimana belajar untuk menyelesaikan cerita ini, siswa ditunjukkan untuk mendengarkan, memperlihatkan, dan memahami isi cerita dan kemampuan menyimaknya. Yang baik, siswa itu bisa tahu siapa tokohnya, alurnya bagaimana, konfliknya bagaimana, dan latarnya